Kan film ini berdasarkan buku ya, bukunya Habib Jafar ya. Judulnya Seni Merayu Tuhan juga. Baca dulu nggak sih sebelum mengiyakan film ini atau enggak? Film ini menunjukkan bahwa spiritualitas itu tidak bisa diseragamkan. Betul. Tidak boleh ada penyeragaman terhadap keyakinan kita terhadap Tuhan kita masing-masing. Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue. Ma, tengokin ibu lah, Nak. Tapi kalau menurut aku dan Sofia, jangan fokus ke vertikal dan ritual dan ke Tuhan, tapi kita juga lihat kanan kiri kita. Kita bersedekah, berbagi. Apakah aku sudah menjadi anak yang baik? Apakah aku sudah menjadi sahabat yang baik? Apakah aku sudah menjadi pasangan yang baik untuk orang-orang di sekitarku? Ada istilahnya di Islam, di hadis itu khairun nas adfahum linnas. Masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat aku yang dengar. lain. Ya Allah, sampai turun peranakan aku dengan keramamu. Masya Allah. Berkata Halo Sobat Tempo, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yuda kan di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Dan Sobat Tempo, hari ini kita akan ngobrolin sebuah film yang akan tayang di bulan Agustus ini. Dan itu film tentang religi dan juga ada dramanya juga. Dan film ini diproduksi oleh Wahana Kreator dan disutradarai Cesa David Lukmansyah. Film ini berjudul Seni Merayu Tuhan. Dan film ini dibintangi oleh Ari Irham, Lutesya, ada Rieke Diah Pitaloka, Teguh Rizky, Ari Kriting, Ona Dio Leonardo, Sita Nursanti, Alfi Alfiandi, dan masih banyak lainnya. Nah, penasaran sama film Seni Merayu Tuhan yang berawal dari bukunya Habib Jafar? Berikut cuplikannya. Gue ada deadline. Udah yuk. Ya nggak apa-apa lo deadline aja, ngedit aja, nggak usah pedulin ada gue di sini. Ya udah. Happy anniversary yang ke-3 tahun. Kok parfum? Terputus loh. Ya nggak mungkin lah kita putus. Orang kamu nomor 1 di hati aku. hati-hati ya, Nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Mah. Jumatan. Punten, udah pernah. Kalau ibu telepon, diangkat dong, Nak. Ibu kan kangen sama kamu. Iya. Allahu Akbar. Iya, jadi banding-bandingin soal alim derajat kita di mata Allah tuh semua sama derajatnya. Apa kapan terakhir gue sholat, Dip? Astagfirullahaladzim. Hikmah, kok mau apa? Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue. Ma, tengokin ibu lah, Nak. Lo bilang ini karena Allah kan? Terus apa? Lo juga zolim ya? Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh. Itu kenapa coba? Boleh juga nyali lo tadi. Lebih gede dari badan. Itu berarti iman lo lagi diuji. Mau diangkat derajat lo. Kamu nggak bisa hidup terus-terusan marah sama Tuhan. Oke Sobat Tempo, sudah kembali bersama gue Yuda. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua aktris legenda Indonesia. Dan mereka sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang film mereka yang tadi udah kita obrolin, yaitu Seni Merayu Tuhan. Kita sudah kedatangan Mbak Rieke Diah Pitaloka dan Lutesya. Tepuk tangan untuk mereka. Wih, bisa. Gue aja gak bisa. Gue gak bisa. Legend soalnya. Gak bisa, legend. Legenda Gunung Kawi soalnya. Legenda, karena Mbak Rieke ini udah terpatri di kalangan milenial ya. Baby boomers. Sosoknya Mbak Rieke dan juga Kelihatan banget tuanya. Gak usah bawa-bawa generasi milenial. Udah gak usah disebutin. Oh ya, oke. Jadi ketahuan beda generasinya jauh nih. Tapi juga generation gapnya. Lutesya juga sekarang udah melegenda. Hampir semua film tuh ada Lutesya. Ada peran yang
yang bervariasi. Berperan yang bervariasi dari yang absurd, action, sekarang main film drama religi, spiritual lagi ini filmnya luar biasa banget. Apalagi Mbak Rike yang udah jarang kita lihat di layar lebar ya, dan sekarang udah mulai beberapa Dulu di layar kali. tancep sih kalau generasi Betul, puas. betul. Puas. Hah? Di layar, Lu mau ngomong gitu kan? Enggak ke situ. Tahu, gue Enggak. ditontonnya kagak ada di TV di bioskop, di layar tancep. Karena beliau kan sekarang kan udah mulai sibuk, Ya. sampai sekarang udah mulai menyempatkan diri main di film di layar lebar di 2005 terakhir, sekarang main di 2026 main satu film Tahun lagi. lalu. Tahun Dua lalu. itu sebenarnya syutingnya pas masa transisi kosong Oh, gitu. kosong. Terus syuting, nah 2025 tayangnya. Mm-mm. Kalau ini di syuting kita 2026. 2025. Kita Tahun syuting lalu kan? 2025 ya. Ya. Dan aku hanya sedikit aja kalau di sini. Oh, enggak, tapi sedikit tapi membekas luar biasa. Sedikit banget. tapi emang jadi apa Kuncian. fokus ceritanya di situ. Kunci ceritanya apa sih mereka yang bikin Barika akhirnya mau main film ini deh gitu, apa diancam neraka sama Habib Jafar gitu. Enggak, Lu kagak sebenarnya mau. diancam, serem banget. Diancam. Ini Habib Jafar selalu bilang ini sebenarnya bukan film religi dalam arti kemudian benar-benar kontennya kayak itulah kayak yang begitu-gitu ya, Ya. mengenai azab dan mati digerogotin cacing, bukan. Bukan. Ini ada suatu pemaknaan terhadap religiusitas yang berbeda menurut aku, dan ini bukan hanya tentang apa yang ditulis dalam buku bestsellernya Habib Jafar, tapi pada akhirnya ini jadi mimesis atau cermin bagi kehidupan banyak orang. Orang berpikir Habib juga dan penulis naskah, Kang Sesa, semua produser film ini tadinya dipersembahkan untuk anak-anak yang masuk ke dalam era sekarang, era digital, lalu kemudian mencari jati diri di tengah perubahan digitalisasi, dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba untuk bisa eksis begitu dalam pergelutan nyari kerjaan. Model-model lu lah susah nyari kerja kelihatannya ya. Nah, jadi betul. ya baik-baik lah di Ya, sini ya. Susah nyari kerja. orang daerah yang pindah ke Jakarta gitu Kelihatan. kelihatan, ya. Nah, abis itu ternyata setelah aku baca, enggak, ini bukan hanya tentang relasi seorang anak, oke, ada orang tuanya, lalu kemudian dia mencari jati diri, lalu dia menemukan jalan spiritualitas yang bukan jalan spiritualitas yang plastik ya. Di situ nggak ada dialog yang rasanya terlalu menggurui, nggak ada betul. gitu. Tapi di sisi lain ternyata setelah aku baca dan kemudian syuting dan melihat hasil editingnya, ini sebenarnya juga adalah cerita tentang seorang perempuan, ibu-ibu ya, yang punya anak yang sedang mengulang mencari jati diri, ditinggal pergi oleh anaknya yang menjauh dari kehidupannya, yang itu juga fighter sendiri gitu. Dan itu juga adalah kisah aku yang anakku lagi mau masuk remaja, mungkin juga kisah ibu-ibu yang lain, gimana rasanya punya anak. Dulu kan susah, mau nelfon mesti ke wartel, inget nggak kalau milenial ya? Betul. Nah sekarang itu kan sebenarnya nggak usah pakai, dulu tuh susah banget lah pakai pager. Kalau ngirim pager tuh itu harus ke wartel, nulis huruf gitu ya, betul. Sekarang itu dulu kan? operator betul. dulu. Sekarang tuh teknologi membuat komunikasi itu jadi mudah. Tetapi komunikasi yang mudah oleh teknologi itu bukan berarti kemudian ikatan batinnya itu menjadi lebih mudah. Betul. Misalnya lu kalau di WA emak lu kagak jawab. Betul. Ya kan lama. Iya. Skip lagi kerjaan. Iya. Padahal ntar ngobrol sama temennya yang kagak penting-penting nih. Betul. Kayak rambutnya yang gak penting ini. Iya. Itu dia tanggepin Iya, gitu. Sampai betul. emaknya tuh ntar, kenapa sih nggak dijawab timbang jawab WA apa kek, bener nggak? Masih ada nggak ibunya? Masih mak, nama ibunya siapa? Ibu Nuno. Bu Nuno nih anaknya lagi aku ceramahin. Bu Nuno. Ini model-model begitu kan? Diingetin sholat kagak sholat gitu. Nah ini Jumatan. bener, disuruh diingetin makan aja kan. Aduh pusing banget, emak gue ikut campur banget sih. Gue udah gede ya ampun, ngapain sih masih? Nah ya, entar lu rasakan kalau udah mak lu nggak ada, itu jadi sesuatu yang ternyata ya Allah, itulah momen dimana seorang ibu tuh nyakitin ibu tuh nggak perlu dengan even nggak usah ngebentak segala macem, lu bikin mak lu nungguin aja jawab itu jawab WA cuman
kayak assalamualaikum doang aja tuh Iya. emak tuh udah girang banget. Iya. Dan itu juga dalam fase hidupku sekarang. Jadi aku benar-benar nerima itu ya kali-kali aja anak gue tuh si Saga JBJW nonton dan Iya. kemudian Iya, ya bener ya. Nelpon, abis itu langsung nelpon. Nelpon. Mak, Atau nonton gue minta karcis free gitu. Tiket gratis. betul. Gue berasa gue yang dihakimi di visa. Iya lagi. Aku ditelepon biasa Bu Nunu tolong nasehatin Bu Iya, Rike oh, anak ditelepon. saya gitu ya. Iya, iya. Makasih loh udah dinasehatin Rike saya. Iya. Jadi film ini adalah film tentang saya. Nah itu dia. Film ini tentang ngerasa nggak? Iya, Ngerasa betul, nggak? betul, Bisa betul, tentang awal. semua. Betul. Ngerasa banget pas nonton trailernya ini. Kamu nonton trailernya? Nonton dong, nonton di Kamu awal. ngerasanya apa? Pas adzan di kuburan kamu merasa kamu diazanin atau gimana? Aduh, itu langsung di skip takut. Itu langsung di skip takut. Kirain kamu Langsung merasa takut. kamu yang diazanin. Iya. Belum panjang Belum. umur lu. Amin, amin. Sebelum nyenengin mak lu gue doain panjang umur. Amin. Itu gua nonton trailer itu langsung Langsung telepon mak lu dong. gua lagi nih. Gila langsung beberapa kali. Becermin ya, Iya, langsung bener ngaca. min, Langsung bener telepon min. ibumu enggak? Nanti pas nonton filmnya, Ngeles. Berarti dia hari ini belum telepon. Belum. Belum. Tiap hari Nu timbang telepon mak lu berapa menit sih? Iya, Ma. Dimarahin. Ya Allah, Ma. Tiap hari Nu nyesel Nu beneran. Gua telepon sekarang deh, ya. Sekarang tahu enggak telepon sekarang video call. Aduh, Video beneran nih. call beneran serius. Aduh. Pasti ibunya kan angkatan-angkatan aku Ya kan. udah, ntar lo gua telepon ya. Ya, oke. Video Ya, ya. ini video call. Ini gua video call. Mudah-mudahan diangkat ya. Jadi interaktif ya ini Ya, acaranya ya. cukup interaktif, Interaktif ya, cukup interaktif. Kelihatan soalnya. Sebenarnya pertemuan itu nggak pernah. Nah, nggak diangkat tiba-tiba, nggak nih. diangkat. Males dia. Ya, Males ditelepon. Bah, lagi di mana? Lagi di jalan. Mama mana, Mama? Bapak aja. Ya udah bapak aja di sini. Mama di rumah. Ini disuruh telepon sama Bu Rike. Assalamualaikum bapak. Assalamualaikum, Mbak. Saya Rike Dia Pitaloka, ini Saya Lutesa. Lutesha. Lagi ngomelin Yuda yang suka nggak jawab kalau di WA sama ibunya lama. Bener nggak Pak? Nge-freeze. Kalau telepon kita. Tuh, Lama kan. kalau telepon Yuda. Bener, Iya. pasti, Ya udah Pak ya, nanti Mana Bu Nununya, mana Bu Nunu? lagi di luar di rumah ini. Oh ya, Ma, apa? Udah ya, ditelepon Udah ya, lagi. ketahuan. Udah, Bener kan bapaknya ngomong, Assalamualaikum. kelihatan sih. Model-model anak durhaka gitu. Oh ya. Ini pertama kalinya gue harus telepon. Dirujak lah dikali. Dirujak. Ya begitulah teman-teman, kalau misalnya jadi anak yang jauh dari orang tua. Emang orang tua di mana? Di Cirebon. Aku orang Cirebon. Iya, Aja saya geli jaga nang peturunan sih, Ra. Iya, ampun Iya Ma, kan? ampun Tahu Ma. nggak sih? Jangan lari-lari di tempat tidur gitu Iya. doang sih sebenarnya. Oh iya. Saya begitulah di Cirebon, orang tua di Cirebon, seperti itu. Boleh lanjut ke filmnya? Boleh, boleh. silakan. Apa pertanyaannya nasi jamblang? Udah pertanyaannya tadi soal tertarik di film ini. Empal gentong? Empal Silakan. gentong, Ada lagi wis. pertanyaannya? Jadi ngomongnya nggak bahasa Cirebon beta. Iya, Iya, tak. tak. Jaga Nggak tadi. tahu. Lu tes aja nggak tahu. Oke, sekarang Ya, Lutesa oke. nih. Sekarang Lutesa Lutesa. gimana? Lutesa ini adalah karakter yang jarang banget nih. Lutesa perankan gitu. Ini ada karakter dirimu kan suka banget mengeksplor peran-peran baru. Nah, kenapa mau memerankan peran sebagai siapa namanya? Sofia. Sebagai Sophia di film ini. Apa yang dijanjikan oleh Habib Rizik di film ini? Jadi sebenarnya aku tuh tahun lalu punya resolusi. Mm-mm. Resolusinya adalah aku ingin memerankan karakter perempuan yang green flag, yang dia kalem, yang dia feminin. Soalnya sebelum-sebelumnya mungkin orang-orang tahu karakter aku yang berapi-api, yang tomboy, yang kayak bold, badass gitu. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memerankan Sofia. Jadi aku tidak berpikir panjang lebar, jadi kayak ya udah yuk mau. Terus menurut aku yang menjadi tantangannya selain itu adalah di sini kita itu meng-highlight hubungan beda agama. Betul. Dan menurut aku hubungan beda agama itu jarang sekali dipotret di media ataupun di buku Di up ataupun gitu di ya? film. Jadi hal yang tabu gitu loh. Padahal kita sering mendengar teman-teman kita yang aku beda agama gimana nih galau-galauan gitu. Jadi di film ini dipotret kayak seberapa beratnya menjalani hubungan beda agama.
Nah, dan seberapa beratnya hubungan kalau ngasih parfum bakal putus. Itu Iya. hubungannya. Itu pamali nggak sih? Mitos, Iya, mitos. mitos Tapi kan, mitosnya mitos. gitu ya. Kalau ngasih hadiah parfum takutnya putus. Oke, itu biasanya. adalah sebuah apa namanya pertanda yang bagus buat teman-teman kalau mau putus kasih parfum. Loh, kok gitu? Jahat banget. Bukan gitu. Berarti itikad tuh udah buruk. Bukan gitu. Apa? Seumur hidup gak pernah ada yang ngasih dia parfum. gua beli mulu dicondet. Iya, dia ngeracik sendiri. Dia ngeracik sendiri, dicondet, lu ngeracik mulu. Itu banyak apa namanya adegan-adegan di trailer itu yang bikin ketawa kayak misalnya tiba-tiba ngasih parfum. Ntar kita putus dong tiba-tiba seperti itu. Terus juga mereka juga di film tersebut benar-benar menjadi diri sendiri juga sepertinya di film tersebut seperti yang tadi diceritain. Kan film ini berdasarkan buku ya, bukunya Habib Jafar ya. Judulnya Seni Merayu Tuhan juga. Baca dulu nggak sih sebelum mengiyakan film ini atau enggak? Kamu baca nggak? Aku baca. Aku enggak. Oke. Berbeda nggak sih akhirnya ketika membaca buku sama nggak membaca buku setelah nonton film ini? Kalau menurut aku bukunya itu lebih ke self help book, sedangkan untuk filmnya itu lebih ke perjalanannya hikmah ketika dia kehilangan ibunya. Dia kan ketika ibunya meninggal dia kan didatangi oleh ibunya di mimpinya. Iya. Di situ dia belajar kayak ini kenapa ya ibu gue kok mimpiin gue, apa yang harus gue lakukan agar ibu gue bisa tenang di sana. Dari situlah dia belajar untuk menjadi anak yang lebih soleha. Lebih soleh. Dia juga belajar mendekatkan diri ke Tuhan dan ini perjalanan dia untuk mendekatkan atau merayu Tuhan gitu. Jadi lebih ke perjalanan personalnya dia. Oke. Nah, kalau Marika sendiri? Aku nggak baca. Aku nggak sengaja nggak baca setelah syuting baru aku baca karena aku ngerasa mungkin cara orang pendalaman peran beda-beda. Mungkin Tessa seperti itu. Tapi aku nggak mau apa yang ada di naskah itu kemudian kita jadi menganalisis ini apa sih bedanya sama di buku gitu. Aku pengen bahwa itu genuine, terinspirasi dari bukunya Habib Jafar yang buku motivasi sebenarnya, tapi kemudian ada bentuk genre karya baru yang berupa naskah, dari naskah lahir karya baru berupa film gitu. Aku menikmati proses itu sampai kemudian akhirnya setelah filmnya selesai baru aku baca. Baru aku baca dan di situ terlihat bahwa sebenarnya sebuah karya itu bisa terinspirasi oleh banyak hal dan ini bukan novel. Ini bukan karya fiksi begitu ya, bukan karya sastra. Ini bayangin karya motivasi yang kemudian menginspirasi para penulis naskah untuk membuat cerita seperti ini gitu. Oke. Unik sih sebenarnya ini unik. Dan kita kemarin launching di Perpustakaan Perpusnas Nasional. ya, betul. Aku lihat di itunya beda banget kan. Itu di yang lain tuh di kafe ataupun di tempat mana dan Habib nih adalah orang yang cukup unik ya. Jadi dia mintanya di Perpusnas karena Aku sebenarnya yang maksa. Aku sebenarnya yang maksa. Ya Karena menurut aku penting nih orang ngelihat sekarang bahwa buku itu bukan sesuatu yang penting ya. Betul. Buku itu sesuatu yang kayak ya udah sekarang nggak perlulah ada bentuk fisik buku gitu. Tapi at the end ini Tessa sih masih generasi baca buku ya. Aku juga kadang-kadang baca buku. Tapi menurut aku kalau di luar itu orang baca buku di halte, orang baca buku di bis, fisik buku itu adalah sesuatu yang mungkin berbeda dengan kita membaca e-book gitu. Betul. Dan kenapa Seni Merayu Tuhan ini adalah kami upayakan untuk saya bilang harus di perpustakaan karena ini untuk menunjukkan bagaimana pentingnya literasi dalam buku, literasi yang juga ada dalam naskah, literasi di dalam film. Dan saat itu kalau aku sendiri ya karena aku orang yang sangat suka membaca buku. Kebenaran Habib Jafar juga punya sekian banyak buku, ribuan. Aku juga koleksi buku langka sama dengan dia. Jadi kami dipertemukan dan di ruang Perpustakaan Nasional itu juga kalau kamu ke sana nanti itu ada manuskrip termasuk Quran zaman dulu gitu ya. Di situ ada peradaban. Nah, Seni Merayu Tuhan itu kemudian kita munculkan di Perpustakaan Nasional untuk melihat bahwa merayu Tuhan itu bisa dengan berbagai cara. Dengan kita menulis buku, dengan kita sharing dan balik ke film ini, dalam film ini, dalam naskah dan kemudian menjadi film,
kalau kita mau deket dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang plastik, sesuatu yang hipokrit gitu, sesuatu yang terlalu gimana menggembar-gemborkan apa namanya itu ritual-ritual keagamaan, tapi Tuhan itu ada sesuatu yang dekat gitu. Nah, si Halimah itu melakukan Jumat Berkah ya. Tapi kalau aku pribadi melihat di mana sih spiritualitasnya? Apakah ketika kita berbagi sama orang materi, dalam hal ini makanan atau barang gitu, aku melihat justru dari naskah film yang terinspirasi buku Habib Jafar, dan kemudian nanti teman-teman bisa ngelihat film ini religiusitas dalam sekat konvensional yang orang berpikir ini film religi akan ngelihat nggak akan ditemukan di film itu. Film itu mengajak kita, dan makanya kita bisa kayak ngobrol biasa aja kayak gini aja, kayak sesuatu yang mendekatkan diri dengan Tuhan itu sesuatu yang nggak perlu pusing. Kayak keseharian Be yourself, tetap jadi manusia yang baik gitu, tetap bahkan ruang dapur yang kecil itu, yang tempat masak itu maknanya bukan hanya karena mereka akan membagikan makanan, tapi di situ ada kebersamaan yang luar biasa, ada cinta kasih yang luar biasa begitu, ada obrolan-obrolan ringan, ada hal-hal yang saling menguatkan, ada persahabatan begitu. Dapur aja ternyata bisa menjadi ruang untuk merayu Tuhan. Betul. Makanya seperti wajahmu yang mirip-mirip dapur, enggak bukan. Gue jadi ingat SPPG terus. Memang muka saya kayak ompreng ya. Gak ada ompreng. Ompreng emang ada ompreng gelap? Ada kan? Oh, ada bikin yang baru ya? MBG versi baru omprengnya gelap gimana? Enggak, ompreng yang belum dicuci kayaknya itu, jadi agak gelap itu ompreng yang dipakai masak. Betul, ompreng yang dipakai masak itu juga. Tadi kalau teman-teman perhatikan bahwa sekali lagi bahwa kegiatan spiritualitas itu bukan hanya sekedar ritual harian, sekali lagi bahwa spiritualitas itu bisa hadir lewat jiwa-jiwa kita yang hadir di setiap kegiatan-kegiatan kita harian. Nah, cara menyatukan teknik-teknik lainnya sebagai aktris itu di dalam film, ketemu nggak? Ada beberapa scene nggak nemu ketemu berdua? Kita nggak ada satu scene. Nggak ada, tapi itu kita tuh kayak cuman teleponan suara, dan kita nggak ada satu frame. Nggak ada satu frame, tapi nanti boleh dilihat. Film itu seperti kita memang nyambung, ada pertemuan gitu, ada komunikasi. Sebenarnya nggak ada. Kalau syutingnya sih nggak ada pertemuan, nggak satu scene sama sekali ya. Nggak ada ya. Masing-masing ya. Iya, benar. Oke, karena kalau lu Tessa, apa yang lu Tessa pelajari dari Mbak Rike ini di dalam set ini? Apa yang bisa dipelajari? Banyak banget lagi. Ngapain sih? Aku cuma datang. Apa aja tuh? Kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Apalagi aku ingat banget pertama kali ketemu kita reading bareng Hikmah sama Khotib tuh, walaupun kita sebelumnya belum pernah bertemu, tapi ketika reading tuh kita udah bisa merasakan kayak oke, aku sebagai Sofia, Bu Rike sebagai Halimah kayak udah emang meant to be untuk secara karakternya. Apalagi yang paling memorable buat aku tuh ketika kita big reading, mungkin kita sebelumnya tuh reading session tuh kayak oke, Sofia Hikmah, Sofia Khotib gitu, kita kan dikelompokkan. Tapi ketika big reading, aku bisa ngelihat bigger picture gitu, kayak oh ternyata filmnya dari awal sampai akhir tuh seperti ini ya gitu. Dari situ aku bisa melihat kayak oh aku udah bisa visualisasiin nih kayak Ibu Halimah karakternya seperti apa, Sofia karakternya seperti apa. Dari situ sih aku melihat. Seperti itu. Apalagi melihat Ibu Halimah mulu dari CCTV mulu ya. Iya. Dan itu kan beda syutingnya. Aku sendiri sebenarnya lebih banyak. Cuma berapa scene itu aku memang lebih syuting sendiri. Cuma nanti bisa lihat. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah tadinya ya aku ngelihat bahwa ini naskahnya sebenarnya inspirasi dari bukunya Habib Jafar ini menghasilkan naskah yang kan aku senangnya ke jenis-jenis film atau sinetron yang emang menceritakan tentang sesuatu kehidupan sosial yang itu mungkin terjadi sama siapa saja. Tadinya aku berpikir nih karena belum pernah satu scene atau satu produk bareng gitu, ini bisa nggak ya aku dengan generasi yang berbeda begitu, tanpa ada pendekatan yang cukup intens begitu, hanya reading 2-3 kali begitu tapi ternyata alhamdulillah ya, mungkin karena bagi kami tuh merintis karir di dunia acting ini
bukan sesuatu yang instan gitu ya, ya. betul. Meskipun kita kemudian bekerja di ruang yang berbeda Iya, iya. dengan dunia film atau dunia sinema, tapi itu kerasa banget proses untuk ada dalam satu frekuensi yang sama antar pemain itu, karena kami benar-benar merasa, meskipun saya di politik sekarang, tapi di mana dunia saya yang sebenarnya? Dunia saya di dunia acting. Karena itu adalah dunia saya bertumbuh. Bayangin dari sama dengan Kiki. Saya dari umur 13, Kiki dari lebih kecil lagi. Mungkin Kiki dari janin juga udah syuting mamanya. Nah, Lutesa juga di usia remaja 20-an begitu. Dia udah jadi ini proses hidup yang panjang bertahun-tahun, dan kami dipertemukan dalam satu produksi yang ceritanya benar-benar cerita yang humanis banget gitu ya, cerita yang semua orang bisa merasakan. Ini bukan kisah tentang kami yang terlibat atau penulis atau penulis buku atau penulis naskah atau Kang Cesa. Ini adalah film pertamanya sebagai sutradara begitu. Tentu ada Kang Cesa juga ada keraguan bisa atau tidak, ini bisa nggak. Tapi karena Kang Cesa juga lama di dunia film, semua yang terlibat itu memosisikan produksi film ini adalah hidup kami gitu. Jadi itu yang kalau ditanya, kok bisa kayak kalau trailernya tuh, kok bisa sih kayak ngobrol biasa aja gitu. Betul. Dan aku kan cukup panjang lah syuting. Itu susah sekali menemukan soul kayak gitu tuh. Deliver line yang enak gitu, kayak natural. Meskipun kita kemudian kayak aku kan ada ke CCTV kayak gitu. Itu kan sendiri sebenarnya, kayak monolog. Iya, betul. Tapi bisa kemudian pada saat sendiri itu aku ngebayangin si anakku, si Ilham, terus ini Lutesa segala macam, tetanggaku Mbak Sita ya, ibunya Kiki gitu. Itu jadi kayak ya kayak beneran aja, karena kayak kita memang jiwanya di dunia acting gitu. Itu akan berbeda ketika kita syuting dengan orang yang coba-coba di dunia acting, yang kemudian mumpung lah misalnya karena lagi ngetop ada yang nawarin, oke, kita untuk melebarkan. Bagi kami is okay, fine, ada pilihan seperti itu. Tapi kami sendiri, aku rasa ya, mungkin aku salah. Acting tuh memang udah pilihan hidup kami gitu loh. Udah pilihan hidup. Jadi ketika aku misalnya syuting ini, kenapa aku terima katakanlah demikian. Di samping memang aku ngerasa itu di casting. Dan saya selalu kalau mau nerima berperan itu, mau sinetron kayak mau film, saya harus casting. Jangan kamu nunjuk, belum tentu saya cocok di peran itu, belum tentu juga orang-orang di produksi cocok ketika saya sama mereka gitu. Nah, aku ngerasa bahwa blessing banget bahwa ini juga menjadi oase aku di tengah pekerjaan yang luar biasa hektiknya ya, situasi yang seperti ini. Itulah kita kayak pulang ke rumah kalau saya ya. Mungkin nanti kamu suatu saat kamu akan ada di posisi seperti itu. Kan kita nggak tahu, mungkin suatu saat sekarang di dunia acting, tapi kemudian tiba-tiba kita juga tidak bisa memutuskan enggak, gue akan selamanya di dunia acting. Enggak semua akan selalu di masa depan itu tidak bisa kita putuskan. Dengan banyaknya kemungkinan, jangan cepat-cepat kamu mau ngambil keputusan. Bisa aja nanti kita tiba-tiba bekerja di bidang yang berbeda begitu. Tapi kalau orang memang berproses di dunia acting, memainkan peran yang berbeda dengan dirinya, butuh kedalaman, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita jadi datang itu udah nggak ngelihat status sosial, udah nggak ngelihat apa yang dia pakai gitu, nggak ada tuh. Kalau orang yang udah dalam proses hidupnya dunia acting ini, katakan sama dengan penyanyi dan segala berkarya seni itu adalah jalan hidup yang kami pilih dan kami rintis, maka meskipun nggak barengan tadinya, tiba-tiba dalam satu produksi udah nggak ada sekat apapun. Jadi siapa? Ya jadi karakter yang ada di naskah itu. Nggak ada berantem di lokasi, santai aja. Jadi kembali ke akar akhirnya, ketika walaupun sejauh manapun kita pergi, kita akan kembali lagi ke akar dari jiwa kita seperti apa. Kalau Marika kan di dunia acting, akarnya di dunia acting,
akan kembali seperti itu. Kalau Tessa mau rencana ke partai apa nanti? Wow, banting setir ke situ. Oke teman-teman, luar biasa obrolan kita tadi, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Oke, kembali lagi bersama gue Yudaka, dan saat ini saya masih bersama Mbak Rike dan juga Lutessa dari film Seni Merayu Tuhan yang rencananya akan tayang tanggal berapa? 13 Agustus 2026. Nah, kalau pesan dari Habib, datang ke bioskop bukan buat nonton bioskop, tapi untuk menemukan perjalanan spiritual kalian masing-masing, silakan datang ke bioskop. Ya kan, aku nonton ini ya. Sudah dipesanin dari Habib, sudah. Bener ya, nonton ya. Insya Allah. Ajak Bu Nunu. Bu Nunu ajak ya. Ya, insya Allah. Di Cirebon. Atau kita nobar di Cirebon gimana? Boleh. Kamu pulang ketemu di Cirebon, aku sama Bu Nunu nonton. Ya, boleh, nanti kasih tahu ya Bu anaknya begitu-gitu. Nggak usah. Habis itu kita makan nasi jamblang sama empal gentong. Luar biasa banget sih. Sekali lagi Habib menjelaskan bahwa dia nggak mau film ini terlalu terlihat seperti menggurui. Nah, treatment apa yang waktu itu dilakuin terhadap film ini? Ada pengalaman nggak? Misal dialognya diganti karena ini terlalu menggurui. Dari Lutessa ada nggak? Kalau aku sih mungkin motivasinya ketika kita menyampaikan dialog itu kita jangan mikir, oh gue ingin menyampaikan pesan moral ini untuk penonton, biar penonton nangkep nih nilai-nilainya apa gitu. Enggak, kita harus tahu kenapa karakter kita mengucapkan dialog seperti itu. Jadi kita emang harus reading, kita benar-benar mendissect, menganalisa semua gerakan, semua dialog, semua titik koma dari karakter itu, kenapa dia ngomong seperti itu. Dari situ setelah kita memahami semua motivasi karakter, pasti yang keluar itu ya emang apa yang dirasain sama karakternya. Jadi instead of fokus sama pesan moral atau apa-apa yang akan ditangkap sama penonton, menurut aku kita lebih baik again balik lagi ke akarnya, itu kembali lagi ke karakter kita, kenapa dia rasanya seperti itu. Nah, kalau karakter dua orang yang beda agama ini sebenarnya perasaan apa yang ditunjukkan sebenarnya? Perasaan apa? Jadi kayak semua kita udah tahu, kayak banyak sekali orang yang udah pacaran bertahun-tahun lamanya, mungkin out of habit, kebiasaan, rasa nyaman, aduh sayang udah bertahun-tahun pacaran gitu. Tapi Indian mereka tahu ujung-ujungnya pasti akan berpisah atau gimana. Jadi di film ini benar-benar memportray kayak seberapa beratnya Sofia dan Hikmah, apalagi terutama ketika Hikmah ditinggalkan ibunya, dia mendekatkan diri ke Tuhannya, lalu di tengah itu ada goncangan-goncangan di hubungan mereka, disitulah hubungan mereka tuh diuji gitu. Apalagi Sofia dianggap sebagai orang yang membuat Hikmah jauh dari agama. Enggak. Biasanya kalau di dalam misalnya beda agama gitu ada makanya nonton jangan diceritain. Ini ada ini nih, siapa yang nulis ini? Ada tulisannya, siapa yang nulis nih? Enggak ada. Itu tuh hubungan Tuhan tidak dianggap terima ibadah. Sofia bukan bad influence. Oh bukan. Bahkan mereka berdua saling menginfluence satu sama lain, tapi good influence. Mereka saling menginspirasi. Jadi ketika Hikmah, oke aku pengen fokus sama diri sendiri, aku ingin memperbaiki hubungan aku secara vertikal sama Tuhanku. Sofia juga melihat Hikmah, wah Hikmah aja bisa memperbaiki hubungan spiritualnya, berarti aku juga bisa. Jadi mereka berdua saling memperbaiki diri sendiri. Untuk memperbaiki hablum minallah dan hablum minannasnya mereka. Betul sekali. Gitu. Itu di SMS Habib juga tadi. Jangan lupa.
SMS lagi, tua banget SMS kan? SMS sudah nggak ada. Udah nggak ada SMS. Nah, kalau misalnya dari sisi seorang ibu sendiri, menjadi ibu hikmah sendiri di awal situ, nonton trailernya aja udah kerasa banget gitu. Ini kasih sayang seorang ibunya yang telepon dong nak, gitu. Kalau misalnya dari karakter ibunya sendiri setelah meninggal gitu di karakter tersebut, perasaan apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan? Salah satu inti dari film ini kalau menurut aku adalah benang merah relasi antara anak dengan ibunya gitu. Jadi meskipun hanya mungkin di opening scene dan hanya beberapa scene, aku syuting lebih dari 5 hari lah, kayak 3-5 hari, dan itu di weekend segala macam. Bukan berarti kemudian peran ini menjadi tidak penting begitu. Betul. Jumlah scene-nya dibandingin mereka berdua enggak inilah. Tapi aku pengen cerita sebelum jawab itu. Ada penggalian karakter yang menurut aku seru banget, dan itu memang aku biasa lakukan untuk memunculkan gestur-gestur yang menunjukkan karakter seseorang yang itu mungkin jadi uniqueness-nya dia gitu ya. Misalnya kalau kamu duduk tuh gini ya dengan jempol begini. Nah, itu kan kebiasaan ya. Nah, ada habit si seorang ibu yang mungkin juga habit banyak ibu lain termasuk Bu Nunu misalnya adalah dia kalau sambil ngobrol sama anaknya ngelipetin plastik bekas belanjaan. Itu kan nggak ada di naskah, tapi kita diskusi bagaimana untuk dan biasanya ibu-ibu tuh kan sayang plastik dibuang. Segitiga. Bener. Bu Nunu gitu nggak? Gitu. Ntar kalau mau belanja ke pasar dibawain atau anaknya pergi, itu juga terjadi dengan ibuku. Dia selalu nyisipin di tas supaya aku nggak buang sampah sembarangan. Kayak gitu. Atau aku butuh untuk bungkus apa, udah siap. Dan itu bentuknya segitiga. Nah, ini hal kecil yang justru memperlihatkan bagaimana kedekatan itu meskipun mereka katakanlah menjauh. Tapi media plastik dilipat-lipat aja kantong plastik itu jadi sesuatu yang atau kemudian bagaimana nasi kepal itu ibu-ibu kalau nyuapin anaknya itu kan gini diawur-awur terus di masa nggak tahu tangannya bekas apa. Si anak tuh nganga aja. Nggak berani meskipun udah dong lagi sibuk nih tapi tetap aja ya udah apaan sih tapi tetap aja makan gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu yang mencoba kita munculkan begitu, mudah-mudahan itu berhasil lah ya. Mewakili hubungan kalian. Bu Nunu gitu gak suka nyuapin? Betul. Nyuapinnya nyuapin kan gini. gak pakai sendok kan? Enggak. Terus juga ini buah tabon, mangga gitu. Mangganya nggak dikupas terus diginiin. Betul. Ya kan? Jadi itu adalah interaksi-interaksi yang humanis banget menurut aku yang sehingga film ini akhirnya aku harap juga ini bukan sesuatu yang banyak nanti spiritualitas tentang seorang anak yang sedang mencari jalan hidupnya. Tapi lagi-lagi ini adalah spiritualitas semua orang sebetulnya yang nggak usah dibuat-buat lah. Mendekatkan diri dengan anak kita juga itu sesuatu yang nggak perlu yang hiperbola gitu ya. Atau kemudian untuk menunjukkan bahwa film ini adalah judulnya sih Seni Merayu Tuhan ya. Tapi Habib bilang tapi kalau gue lihat case-nya ini nggak ada yang benar-benar case religius kan gitu. Yang di highlight Onadio. Onat lagi waduh tatoan. Dia spiritual banget tuh Onat tuh kayak. Ya kan kita nggak tahu mungkin sebagian orang merasa dia menemukan spiritualitas ketika dia ditusukin tato ya kan sakit ya Allah dia ingat Allah ketika dia ditato gitu bisa aja gitu. Misalnya ketika kamu ngeritingin rambut tuh pakai gel tadi ya Allah cucok banget sih rambutnya kan bisa gitu. enggak ini emang kena angin ini. Ya betul memang spiritual orang-orang beda-beda sih. Jadi cara menemukan Tuhan, cara kita film ini menunjukkan bahwa spiritualitas itu tidak bisa diseragamkan. Betul. Tidak boleh ada penyeragaman terhadap keyakinan kita terhadap Tuhan kita masing-masing. Kamu agamanya apa? Islam, betul. Aku seorang muslimah. Nah, perspektifmu tentang Tuhan
dan aku rasa pasti beda. Beda, betul. Beda. Beda ya. Betul. Sebagai kamu yang menguasai alam gaib yang aku realis banget betul. gitu. Beda kan? Beda. Sebagai pemilik kunci kuburan tadi. Betul, beda. Saya emang tiap hari saya makannya dupa kok. Kelihatan sih, Kembang, Iya. kembang 7 rupa gitu. Memang beda-beda. Betul. Spiritualitas tuh jangan dikecilkan dengan ritual agama. Sebagai seorang muslim yang namanya ngaji, sholat, ya udah nggak usah diomongin, Betul. nggak usah diekspos. Iya. Ya orang yang Kristen gitu, Kristiani ke gereja, ya nggak usah diekspos. Betul. Tapi bagaimana ada laku spiritual yang itu bukan ritual. Iya. Laku spiritual tuh nggak usah diperkecil, jadi hanya sekedar kamu ingat Tuhanmu hanya ketika menjalankan ritual ketika ada di tempat ibadah begitu. Nah sebetulnya kan dari buku motivasinya Habib yang kemudian menjadi naskah ini itu menunjukkan bahwa udah deh beragama biasa aja, nggak usah jadi kayak paling suci, nggak usah lalu kemudian selalu mengatakan ini jalan berkah, insya Allah nanti kamu akan mendapat pahala. Untuk mendapatkan pahala nggak ada yang tahu. Betul. Ingat ya nak, timbangan mizan itu, timbangan baik buruk amal jariah itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang tahu. Betul. Dan menurut aku kita yang hidup nggak tahu itu siapa akhirnya yang menurut kriteria Allah yang benar atau yang tidak. Tapi tentu saja ada code of conduct, kamu harus menjadi manusia yang baik misalnya kayak gitu. Itu yang diingatkan selalu oleh Halimah ke anaknya. Betul. Dan misalnya tanpa menjudge bahwa kamu putus dong sama Sofia, kita beda agama, ibu takut masuk neraka, nggak ada tuh kayak gitu. Bahkan kemudian bilang Sofia tolong ingetin untuk dia jangan sholat Jumat, jangan lupa sholat Jumat. Gitu aja gitu. Tanpa dia berpretensi ini ngeganggu nggak ya si Sofia kan non muslim gitu, tersinggung nggak ya? Dia lempeng aja gitu. Dan itu adalah cara seorang ibu single mom persis kayak gua gitu dengan anak laki-lakinya yang memahami mungkin anak sekarang nggak bisa dibilangin dengan definisi kita dan anak kita itu bisa juga berbeda gitu. Bahwa anak juga mungkin ada benarnya. Satu-satunya kebenaran orang tua adalah lahir lebih dulu dari anaknya. Betul. Bener nggak? Betul. Atau kamu lahir lebih dulu dari orang tuamu kayaknya. Anomali nih. Coba saya telepon lagi, saya tanya lagi. Coba cek dulu. Cek dulu. Iya. Siapa lahir duluan? Enggak. Pasti orang tua itu satu benar. Satu-satunya kebenaran adalah orang tua lahir dulu. Tapi semuanya itu sebenarnya bisa aja. Ibunya itu bahkan akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, Ibu Halimah tuh mendapat ilmu untuk belajar sabar. Bagaimana ada energi-energi yang ingin dia curahkan ke anaknya, akhirnya energi positif itu dia share ke semua orang yang dia kenal gitu. Luar biasa banget nih. Marika menemukan spiritualitasnya juga dari film ini juga, jangan-jangan. Aku mah apa aja aku bisa menemukan spiritualitas. Dari sambal? Bukan, dari wajahmu aja aku melihat. Ya Allah Maha Kuasa, ya Allah luar biasa. Allah menciptakan manusia itu dengan segala keberagamannya. Ya seperti di Al-Hujarat mengatakan bahwa kita itu bermacam-macam ya, termasuk manusia ya, ada yang seperti kita, ada yang wujudnya seperti ini gitu ya. Kok beda sendiri ya, seperti kita seperti ini kayak. Tapi kan sesama manusia. Betul. Berarti Allah itu luar biasa dong. Betul, tapi kan sebelah sini, nah ada yang seperti itu. Apaan sih Kan perempuan dan laki-laki maksudnya. Kan luar biasa aja. Aku kiranya apa maksudnya? Berasa kesini benda sendiri. Sensitif ya. Kan kita perempuan, nggak laki-laki. Oh iya betul. Iya, ada yang seperti kita. Betul, gitu ada ya. seperti ini gitu ya. Baik, Ya saya bapaknya terima. aja nerima telepon tadi, ngapain sih gue lagi nyetir di jalan. Ada yang kayak gitu. Ada. Kalau kayak kita kan bapak kita nelpon, nak apa kabar, gimana, kapan kamu pulang? Nah ada juga orang yang kita nelpon video call, kangen bapaknya bilang, lo ngapain sih nelpon gue mulu, capek gue lihat muka lo gitu. Ada kayak gitu ya. Ada. Biasanya gitu anaknya pinjam duit mulu lagi gitu. Apa sih? Jangan kasih minta curhat duit dong, lagi jangan gitu. curhat dong. Itu saya. Nah, oke. Itu perjalanan spiritualnya Sih penjelasan spiritualnya dari obrolan kita. Yuda ini nggak pinjol,
Enggak. Tapi dia pinjam orang tua nggak ada habisnya. Enggak dong. Udah insaf. udah selayaknya sebagai anak tuh malah saya yang harusnya lebih provide ke orang tua. Alhamdulillah, Gitu. amin. Apalagi bapak juga seorang pensiunan, jadi udah saatnya saya mengambil harta mereka. Kan bener kan? Nama bapak siapa? Pak Mat Cahri. Pak Mat Sari, anaknya ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya Yuda. Semoga Yuda diterima iman Islamnya. Amin. Amin. Panjang umur dah, jangan dah. Amin panjang umur. Jangan diaminin. Berkah usianya. Terus, apalagi? Coba. Kalau Tessa, terakhir mungkin. Kalau Tessa, melihat spiritualitas itu seperti apa sih? Seperti karakter aku, Sofia. Mungkin kalau misalnya bagi karakter Hikmah, perjalanan spiritualnya itu lebih fokus mendekatkan diri ke Tuhan. Dia rajin sholat, dia ke pengajian dan lain-lain. Tapi kalau menurut aku dan Sofia, jangan fokus ke vertikal dan ritual dan ke Tuhan, tapi kita juga lihat kanan kiri kita bersedekah, berbagi. Apakah aku sudah menjadi anak yang baik? Apakah aku sudah menjadi sahabat yang baik? Apakah aku sudah menjadi pasangan yang baik untuk orang-orang di sekitarku? Jadi aku berharapnya sih semoga aku sudah bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan baik untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar gitu. Jadi lebih ke situ sih aku. Ada istilahnya di Islam, di hadis itu khairun nas adfahum linnas. Masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat yang lain. Ya Allah, sampai turun peranakanku dengan ceramahmu, Masya Allah. Berkah banget Allah. Mantap ya. Mantap banget ya. Mantap ya. Itu saya pura-pura bodoh aja sebenarnya sini. Enggak. Luar biasa. Nah, kita tangan untuk kalau Tessa dan juga Karike yang udah berbagi. Aku pengen berbagi dikit ya. Apa boleh? Jadi sesulit apapun dalam hidup itu jangan menyerah. Jangan percaya itu setengah-setengah sama Allah, sama Tuhan. Kalau percaya 100% ya percaya. Artinya jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Selain hidup lu lebih capek, seperti wajahmu yang sangat capek aku pandang. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan kalau boleh sebagai orang tua nih ya, sama anak-anak di sini ya. Ibu berpesan, hiduplah dengan menerima dirimu apa adanya pertama kali, karena itu bagian penerimaanmu juga terhadap Tuhan yang menciptakanmu dengan segala keunikannya. Nggak ada yang kurang sebetulnya, makhluk yang sempurna. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sekali lagi semangat aja. Terima kasih ya untuk Tempo, untuk apa namanya bincang khusus kita, ngopi yang luar biasa, kasih kesempatan untuk sharing, untuk harus nonton sih. Tapi kalau mau ngelihat bagaimana perjalanan yang indah, relasi dengan teman, apa di situ agama apapun. Status sosial apapun, relasi pertemanan, relasi dengan orang tua seperti apapun, tidak ada yang berhak menghakimi karena setiap orang punya jalan hidup yang berbeda dan semuanya indah. Luar biasa, tepuk tangan. Jangan lupa Seni Merayu Tuhan tanggal 13 Agustus 2026 di bioskop, bukan layar tancap. Di bioskop sayang Anda tentunya. Sekali lagi luar biasa banget. Lu Tessa ada kata-kata penutup? Enggak, kayaknya udah gong ya. Sudah gong. Agak pressure saya. Oke. Sekali lagi buat teman-teman terima kasih udah nonton di kesempatan hari ini dan sudah datang kalau Lu Tessa dan juga Rike di acara Ngopi, dan jangan lupa sekali lagi tanggal 13 Agustus. Oneng baru aja, lu jangan bikin orang kagak datang ke bioskop. Tanggal 13. Emang dia sirik banget diumumin tanggal yang berbeda. Tanggal 13 Agustus nih si Yuda 2027 lagi. 2026. Udah ada 2027 di bioskopnya, Masya Allah. Semoga yang nonton nanti akan ada sampai 10 juta penonton nonton acara ini, mudah-mudahan di film. Nonton acara ini. Nonton film Merayu Tuhan. Film Merayu Tuhan nanti di tanggal 13 Agustus 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Oke, sampai sekarang
kangen sendiri. Sampai di sini teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk follow sosial media Tempo di @tempo.co serta kunjungi media sosialnya Tempo juga dan websitenya di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya dan download aplikasinya, dan di semua sana akan ada berita-berita Tempo dari tahun 1971 sampai sekarang, ada 100.000 lebih artikel yang teman-teman bisa baca dan teman-teman kalau mau gabung silakan klik aja di s.id/ngopi-tempo. Akhir kata saya Yuda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Tenggorokan gua habis. Terima kasih. Terima kasih. Salam.